Pernahkah kamu mendengar Ubasuteyama? Ubasuteyama, Gunung Pembuangan Nenek, merupakan cerita legenda rakyat Jepang tentang tradisi membuang orang yang sudah tua di gunung. Entah cerita ini benar terjadi di masa lalu atau tidak, Ubasuteyama menjadi salah satu kisah yang sangat populer di Jepang. Ubasuteyama adalah tradisi membuang kerabat atau anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia ke tempat terpencil untuk mati. Secara harfiah, Ubasute sendiri berarti pembuangan. Dalam kisah masyarakat Jepang zaman dulu, Ubasute berarti membuang orang tua. Tradisi mengerikan ini dilakukan di hutan, tepatnya di kaki Gunung Fuji, yakni di hutan Aokigahara yang dikenal juga sebagai hutan bunuh diri masyarakat Jepang. Ubasuteyama, hutan yang digunakan untuk membuang lansia. Kisah yang beredar di rakyat Jepang sendiri mengenai kisah anak laki-laki yang harus membuang ibunya yang sudah tua ke gunung demi mengurangi jatah orang yang harus diberi makan di rumahnya. Ada sebuah legenda dari negeri Sakura yang penuh hikmah. Kisah tentang ibu yang telah renta dan anak sematawayangnya yang mulai beranjak dewasa. Kisah ini membuktikan bagaimana besarnya cinta seorang ibu kepada permata hatinya, meski anaknya sudah mulai melupakannya. Alkisah, seorang ibu yang sangat tua tinggal di sekitar Gunung Fuji bersama seorang putranya. Sang anak laki-laki sematawayang merasa jenuh dan penat, ibunya yang sudah tua renta selalu meminta bantuan dirinya. Ketika makan minta disuapi, minum minta diambilkan, mandi minta disiapkan air. Sedangkan tak satu pun pekerjaan rumah yang dilakukan oleh sang ibu. Mencuci tidak, membersihkan alat makan juga tidak, mengganti lampu minyak di dinding juga enggan. Lalu apa yang dilakukan ibu? Pikir sang anak. Hari demi hari sang putra makin frustasi dengan kelakuan ibunya. Buang air sembarangan, makan dan minumnya pun berantakan. Sang anak pun menggerutu dalam hati, ternyata ibu tak lagi sayang padaku. Lalu untuk apa aku merawatnya? Kepikunan ibunya pun semakin parah. Terkadang dia lupa namanya sendiri. Dia lupa nama anaknya. Dia tidak tahu bagaimana cara pergi ke kamar mandi, bahkan dia tidak tahu bagaimana menemukan jalan pulang, meski berada tidak jauh dari rumahnya. Rasa terbebani yang kian berat dan kepikunan ibunya, membuat sang anak punya niat jahat. Aku akan menggendong ibuku ke tengah hutan, lalu meninggalkannya. Buat apa aku merawatnya jika ibu selalu menyusahkanku? Akhirnya sang anak mengajak ibunya dengan menggendongnya di punggung. Kita mau kemana nak? Tanya sang ibu. Kita mau makan-makan bu, pokoknya melakukan banyak hal yang menyenangkan. Ibunya menjawab, jauh tidak tempatnya, tidak kok bu, sebentar saja jalan kaki. Sang anak kemudian menggendongnya berputar-putar di tengah hutan, dengan maksud ketika sang ibu ditinggalkannya nanti, dia tidak akan tahu jalan pulang. Sepanjang perjalanan ibunya selalu bertanya pertanyaan yang sama. Kemana? Jauh tidak? Untuk apa? Berulang-ulang. Hal ini membuat pemuda makin membulatkan tekad untuk membuang ibunya sendiri. Ketika sang pemuda merasa cukup, dirinya kemudian menurunkan sang ibu di tengah hutan yang sunyi. Sudah bu, di sini. Sang ibu masih bertanya hal yang sama. Kemana? Jauh tidak? Untuk apa? Hingga sang anak menghardiknya. Kenapa si ibu selalu bertanya hal-hal yang sama? Aku capek bu. Aku mau kembali ke rumah sebentar bu, ada barang yang tertinggal. Sang ibu menjawab, ibu bertanya karena ibu kasihan, dirimu menggendong ibu seharian. Ibu merasa jalan yang kamu lalui sangat jauh. Ibu sendiri tidak tahu ini di mana. Tapi jangan khawatir nak, ibu sudah mematahkan banyak ranting di sepanjang perjalanan, sehingga nanti kau tidak sulit menemukan jalan pulang. Dek, hati sang pemuda luluh. Dugaannya pada sang ibu selama ini salah. Kelembutan hati dan ketulusan ibundanya membuyarkan niat jahatnya. Ibu, mari kita pulang, sepertinya lebih indah bila di rumah. Kita bergembira dan melakukan banyak hal di rumah saja ya, karena ada ibu yang selalu mencintaiku. Sang pemuda menggendong kembali ibunya, dengan air mata bahagia, dirinya sekarang mengerti seperti apa besarnya cinta ibu. Memang, kasih anak sepanjang galah, sedang kasih ibu sepanjang jalan. Salam pemenang kehidupan.